Tes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya yang berazam untuk mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua sekarang sudah masuk kepada pertemuan membahas hadis ke-22 dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang dimana sudah pernah kita bahas bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini sudah pernah kita bahas bahwa kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu karya terbaik daripada Imam An-Nawawi. Yang dimana Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis yang sahih saja, hadis-hadis yang kuat saja, hadis-hadis yang makbul saja yang bisa kita jadikan sebagai landasan. Dan tema hadis ini semuanya disatukan temanya untuk membuat seseorang itu menjadi seorang hamba yang saleh. Makanya nama judul kitabnya adalah Riyadhus Shalihin. Gitu, yaitu tamannya orang-orang yang salih gitu. Maka dengan kita membaca kitab ini, dengan kita mengkaji kitab ini dan kemudian mengamalkan di kemudian hari, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dari seorang hamba yang biasa-biasa saja menjadi orang yang salih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cita-cita kita yang senantiasa kita baca setiap kita sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Gitu, yaitu kita ingin ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Nah pertanyaannya, siapakah orang yang engkau beri nikmat wahai Allah kepada kita? Nah itu adalah ada dalam surat An-Nisa. Gitu. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Gitu. Orang yang mendapatkan nikmat Allah itu adalah para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, gitu. Orang-orang yang keimanannya sudah sampai kepada keimanan yang luar biasa, gitu. Bahkan tanpa tanya, gitu. Siddiqin, kemudian wasyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir wassalihin. Dan inilah peringkat yang selama ini kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin sekalian, perlu kita jadikan pertemuan kali ini sebagai kajian kali ini sebagai kajian yang menjadi wasilah bagi kita untuk bekal kita agar menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, kita sudah sampai ke hadis 22 dan hadis ini ada dalam bab taubat gitu. Nah, kita baca hadisnya. Mohon maaf sekarang saya belum bisa menampilkan di layar karena qadarullah ada kendala, jadi PPT-nya sudah ada, yang bisa ditampilkan sudah ada, cuman qadarullah ternyata device-nya tidak nyambung. Gitu. Jadi ya saya bacakan saja hadisnya. Pertama, An Abi Nujaid Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Dari Abi Nujaid. Nah, sahabat kita kali ini kita menemukan nama sahabat yang baru. Namanya Abu Nujaid. Nah, siapa itu Abu Nujaid? Abu Nujaid itu namanya adalah Imran bin Al-Husain. Itu namanya Imran bin Al-Husain.
Nah, siapa itu Imran bin Al-Husain? Nah, hadirin sekalian, Imran bin Al-Husain ini adalah termasuk sahabat Nabi yang mulia gitu. Yang dia itu memang bukan termasuk sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, akan tetapi beliau tidak kalah mulianya daripada sahabat-sahabat yang lain. Nama lengkap beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf al-Khuzai. Nah, beliau itu punya kunyah atau sebutannya Abu Nujaid. Itu sebagaimana sudah pernah kita bahas bahwa orang Arab itu dari dahulu punya kebiasaan untuk menyebut nama seseorang itu tidak menyebutkan dengan nama bayinya. Gitu. Misalnya seorang itu lahir dengan nama Abdullah gitu, atau seorang lahir dengan nama Umar misalnya. Nah, Umar atau Abdullah ini oleh orang Arab biasanya tidak dipanggil dengan nama lahirnya. Tidak dipanggil dengan Abdullah, tidak dipanggil dengan nama Umar. Tapi beliau itu biasanya dipanggil dengan kunyah. Nah, kunyah itu pakai kata abu gitu atau ummu kalau perempuan gitu. Misalnya seorang sahabat gitu yang bernama tadi Imran bin Husain ini nama lahirnya Imran. Tapi beliau itu punya kunyah, diberikan nama julukan dengan sebutan dengan sebutan Abu Nujaid gitu. Sebagaimana biasa juga di kita kadang ada beberapa orang yang nama aslinya beda dengan nama sebutannya. Contohnya gitu, Bapak Ibu sekalian kenal yang namanya Bapak Oto Iskandar Dinata. Gitu. Ada yang kenal di sini? Atau bahkan namanya suka dijadikan dijadikan nama jalan Otista. Nah, Otista itu Oto Iskandar Dinata. Nah, ketahuilah Bapak Ibu sekalian bahwa nama Oto Iskandar Dinata ini dia punya julukan. Gitu. Dia punya julukan yang julukannya ini menjadi nama salah satu stadion terkenal di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu julukan beliau adalah Si Jalak Harupat. Gitu. Jadi beliau itu nama aslinya Oto, tapi beliau punya julukan yaitu Si Jalak Harupat. Gitu. Jadi di kita juga ternyata ada adat kebiasaan untuk menjuluki seseorang dengan nama yang bukan nama aslinya. Gitu. Sebagaimana para sahabat, di sini namanya Imran, kemudian beliau punya julukan namanya Abu Nujaid, bapaknya Nujaid. Gitu. Nah, awalnya beliau ini hadirin sekalian tinggal di Makkah. Gitu. Beliau itu orang Mekah asli, tapi qadarullah tidak masuk Islam pertama, gitu karena waktu itu masih terpengaruh oleh hasutannya Abu Jahal, Abu yang lainnya. Gitu. Nah, tapi kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian beliau pindah ke Basrah. Gitu. Si Abu Nujaid ini atau Imran ini beliau pindah ke Basrah. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk dakwah ke Basrah. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat dari sirah para sahabat dulu, para sahabat itu malu apabila mereka itu meninggal di kampung halamannya. Gitu. Sekali lagi, para sahabat itu punya rasa malu apabila mereka itu meninggal dunia di kampung halamannya. Kenapa? Karena kalau misalnya seorang lahir kemudian dia meninggal di kampung halamannya, berarti seumur-umur dia tetap ada di zona nyaman. Dia tetap di rumahnya, dia tetap biasa-biasa saja gitu di rumahnya. Tapi kalau sahabat itu dia pergi menuju ke negeri lain, maka dia bisa jadi berdakwah. Dia bisa jadi menuntut ilmu. Gitu. Maka itu semua akan menaikkan derajatnya. Maka kalau kita lihat para sahabat itu kebanyakan meninggalnya itu bukan di kampung halamannya. Gitu. Rasulullah SAW meninggalnya di mana? Meninggalnya di Madinah. Padahal beliau lahir di Makkah. Nah, itu adalah kebiasaan para sahabat merantau, berdakwah, mencari ilmu, kemudian meninggal di tempat perantauan. Gitu. Itu adalah tanda seseorang dengan dakwahnya, dengan menuntutnya akan ilmu. Gitu. Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, lahir di Palestina, tapi beliau meninggal di mana? Beliau meninggal di Mesir. Setelah beliau melakukan perjalanan ke Baghdad,
ke Yaman dan ke Mesir gitu. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan pernah kita diam di zona nyaman gitu. Pergilah ke zona-zona yang bisa jadi bukan zona nyaman kita untuk berdakwah dan juga mencari ilmu gitu. Nah, selanjutnya beliau masuk Islam sekitar tahun ke-7 Hijriah. Tuh, beliau baru masuk 7 tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Gitu. Bertepatan dengan penaklukan Khaybar, meskipun tidak termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam, tapi beliau tetap menjadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Itu Abu Nujaid atau Imran bin Husain. Nah, ternyata hadirin sekalian, Imran bin Husain ini beliau itu diberikan sebuah cobaan. Jadi beliau itu seorang sahabat Nabi yang mulia dan beliau juga mendapatkan kemuliaan dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cobaannya? Beliau itu mengalami sakit. Jadi beliau itu sakit-sakitan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Kadang kita kalau misalnya sakit 1 hari 2 hari kadang udah ngeluh gitu. Kadang udah ngeluh, aduh saya nggak bisa kerja, aduh gimana nih saya pusing dan lain sebagainya. Nah, ketahuilah hadirin sekalian bahwa Imran bin Husain beliau itu sakit selama 30 tahun. Dan beliau tetap menghadapi sakitnya itu dengan kesabaran. Gitu. Jadi tidak ada sedikit pun rasa mengeluh darinya. Gitu. Kemudian bahkan karena sakit ini akhirnya membuahkan sebuah amal jariah untuk Imran ini. Apa amal jariahnya? Amal jariahnya jadi suatu ketika Imran bin Husain ini beliau sakit, kemudian dijenguk oleh Rasulullah SAW. Dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian di sana Rasulullah mengajarkan satu hadis yang hadisnya ini tidak didapati oleh sahabat yang lain. Yaitu apa? Yaitu hadis bagaimana tata cara seorang untuk sholat dalam keadaan sakit. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belajar fikih, kemudian menemukan hadis orang tata cara kita sholat dalam keadaan sakit, maka itu hadisnya adalah hadis dari Imran bin Husain. Gitu. Sebagaimana kan kalau misalnya sholat itu kalau kita sholat jamaah, ya kalau kita sholat fardu, maka kan rukunnya adalah dengan kita berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka duduk. Kalau misalnya tidak mampu duduk, maka berbaring. Kalau misalnya berbaring dengan posisi lurus tidak bisa, maka dengan posisi apa saja dan melakukan gerakannya dengan isyarat. Boleh dengan kedipan mata, boleh dengan gerakan jari dan lain sebagainya. Itu hadisnya dibahas dalam hadis Imran bin Husain. Gitu. Jadi sakitnya beliau itu ngasih kita hadis hadirin sekalian. Sakitnya beliau itu membuat kita bisa tahu tata cara bagaimana sholat dalam keadaan sakit. Kemudian beliau itu wafat tahun 52 Hijriah atau tahun 53 Hijriah di Basrah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Gitu. Jadi ini adalah biografi daripada Imran bin Husain, salah satu sahabat yang baru kita temukan namanya dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik. Kita lanjut kembali. Beliau kemudian berkata, "An-namra'atan min Juhainata atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu hari datang seseorang wanita. Datang seorang wanita dari Bani Juhainah. Nah, apa itu Bani Juhainah? Bani Juhainah itu kurang lebih marga Bapak Ibu sekalian. Jadi orang Arab itu Bapak Ibu sekalian itu punya kebiasaan untuk menyematkan nama marganya dalam keluarganya. Jadi kalau misalnya ada seseorang namanya Al-Amiri, maka dia merupakan Bani Amiri. Gitu. Kalau misalnya seseorang, termasuk juga Rasulullah. Rasulullah itu termasuk kepada Bani Hashim. Gitu. Bani Hashim, keturunannya seseorang yang bernama Hashim. Gitu. Nah, di antara itu ada satu marga yang namanya marga Juhainah. Gitu. Marga Juhainah itu termasuk marga yang terkenal di Arab pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Di kita juga kayaknya ada yang namanya marga. Gitu. Kalau misalnya kita temukan di Banten itu ada beberapa keturunan yang nama depannya suka pakai nama Tubagus.
gitu. Ada namanya Tubagus atau misalnya perempuannya namanya Ratu gitu. Itu di Banten. Kalau misalnya di Medan misalnya orang-orang Batak ada yang namanya pakai akhiran Nasution. Ada yang akhirannya pakai marga Raja Guguk misalnya. Itu ada namanya. Itu adalah termasuk kepada marga-marga yang biasa ada dalam satu peradaban gitu. Nah, kalau di sini pada zaman Rasulullah ada marga yang namanya Juhainah. Nah, ada seorang perempuan bermarga Juhainah. Beliau itu datang kepada Rasulullah SAW, wahiyya hubla minaz zina. Nah, dan dia datang dalam keadaan hamil karena zina. Gitu. Dia datang dalam keadaan hamil karena zina. Nah, kemudian apa yang dia katakan? Faqalat, maka kemudian perempuan ini berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Nah, ini termasuk adab hadirin sekalian. Adab seseorang apabila menyebut kepada Nabi SAW itu jangan langsung menyebutkan nama beliau. Jangan bilang ya Muhammad gitu. Jangan bilang ya Muhammad. Akan tetapi sebutkanlah dengan gelar beliau. Dan salah satu gelar yang didapat Nabi SAW langsung dari Allah adalah An-Nabi. Makanya beliau menyebutkan ya Nabi Allah. Gitu, ya Nabi Allah. Dalam hadis sebelumnya sudah pernah kita bahas bahwa ada sebagian orang di zaman Nabi SAW yang menyebutkan nama Nabi itu dengan namanya langsung. Gitu. Kemarin kalau kita ingat itu adalah orang Arab Baduy. Gitu. Orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang Arab yang tinggal di pedalaman, yang dia tidak tahu tata krama, makanya menyebutkan Nabi dengan sebutan ya Muhammad. Gitu. Sampai ditegur oleh sahabat lain. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ikut di kajian yang kemarin. Itu orang yang tidak berpendidikan itu punya uzur untuk menyebutkan Nabi dengan namanya langsung. Akan tetapi kalau orang yang punya pendidikan maka tidak pantas baginya untuk menyebutkan Nabi SAW kecuali dengan gelar-gelar kehormatan beliau. Gitu. Salah satunya bisa ya Nabi Allah, ya Rasulullah gitu dan lain sebagainya. Gitu. Bisa kita sebutkan termasuk perempuan ini. Nah beliau berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan gitu. Asabtu haddan. Aku telah melakukan sesuatu yang membuat aku bisa dihukum had. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya perempuan ini sudah melakukan dosa besar yaitu dosa zina. Itu perempuan ini melakukan dosa zina. Apa itu zina? Zina itu adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dimana dia itu dilakukan di luar pernikahan. Gitu. Ini namanya zina. Di luar pernikahan yang sah. Itu namanya zina. Dan zina ini hadirin sekalian termasuk kepada dosa yang sangat besar. Gitu. Kalau misalnya kemarin, beberapa subuh kemarin kita pernah ikut kajian bersama Ustadz Ihtisyam. Yang temanya itu karakteristik ibadur rahman. Gitu. Karakteristik ibadur rahman, karakteristik hamba yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana disebutkan walladzina la yaznun gitu dan orang-orang yang tidak berzina. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita berzina, maka kita akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zina ini termasuk kepada dosa yang sangat amat besar. Bahkan saking besarnya ada had yang mengaturnya. Itu ada hukuman khusus yang mengatur daripada zina ini. Nah, perlu diketahui hadirin sekalian, kalau kita melakukan satu perbuatan yang dimana perbuatannya ini akan mendapatkan had, maka perbuatan itu sudah pasti dosanya besar. Sudah pasti dosanya besar gitu. Nah, apa itu had? Pertanyaannya apa itu had? Nah, had itu hadirin sekalian, kalau misalnya kita belajar fikih gitu. Kita belajar fikih sampai lanjut, kadang kalau misalnya ikut pengajian di masjid, belajarnya fikih toharoh. Fikih toharoh belum selesai, kita pindah kajian. Kajian ke ustadz lain, bahasnya fikih toharoh lagi
Kemudian pindah ke kajian lain, bahas fikih toharoh. Jadi kita biasanya kadang kalau mengaji itu berputar-putar di kitab fikih toharoh, fikih sholat, fikih-fikih yang dasar terus. Sementara fikih dalam masalah jinayat, masalah hukuman-hukuman itu biasanya tidak terkaji. Itu makanya kita bahas sedikit. Yang namanya had itu hadirin sekalian termasuk kepada hukuman-hukuman untuk orang yang melakukan sebuah pelanggaran. Gitu. Nah, had ini dia punya teman-temannya. Jadi hukuman dari Allah itu ada berbagai macam. Pertama, ada yang namanya had. Kemudian ada yang namanya kisos. Pernah dengar Bapak Ibu sekalian yang namanya kisos? Nah, kemudian ada juga yang namanya diat. Kemudian adanya juga yang namanya takzir dan terakhir ada juga yang namanya kafaroh. Gitu. Apa itu kafaroh? Kafaroh dulu deh. Kafaroh, nah kafaroh ini hadirin sekalian adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seseorang yang lalai dalam sebuah ibadah. Gitu. Yang lalai atau melakukan kesalahan dalam sebuah ibadah. Contohnya misalnya Bapak Ibu sekalian bersumpah demi Allah saya akan datang ke masjid maghrib ini misalnya seperti itu kita bersumpah. Maka kalau misalnya kita tidak jadi datang ke masjid, hukumannya apa Bapak Ibu sekalian? Hukumannya adalah Allah menyuruh kita untuk menggantinya dengan pertama kita memberi makan it'amu asyarati masakin, kita menggantinya dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, paling simpel kita kasih sarung aja kepada laki-laki itu paling minimal untuk memberi pakaian itu. Kenapa? Karena sarung itu kan menutup dari pusar sampai ke kaki. Nah itu sudah batas minimal pakaian. Jadi kalau orang melanggar sumpah harus menebusnya dengan minimal kalau memberi pakaian dengan memberi 10 orang sarung gitu. Kalau misalnya pakaiannya lebih lengkap itu lebih baik lagi. Kemudian au kiswathum au tahriru raqabah atau mengganti atau membebaskan seorang budak. Nah, kalau misalnya kita tidak sanggup memberi makan 10 orang miskin, tidak sanggup memberi pakaian 10 orang miskin, atau tidak sanggup memerdekakan budak, maka kita baru boleh menggantinya dengan puasa 3 hari. Dengan puasa 3 hari. Itu orang yang melanggar sumpah. Nah, hukuman ini tadi harus memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian, itu namanya kafarah. Jadi kafarah itu adalah hukuman bagi kita yang melanggar suatu ibadah. Gitu. Contoh lain, misalnya kalau kita tidak puasa Ramadan, gitu. Kita tidak puasa Ramadan, maka kafarohnya adalah dengan menggantinya di hari yang lain. Kalau di hari yang lain tidak dilaksanakan sampai Ramadan tahun depan, maka digantinya dengan puasa lagi dan ditambah dengan kita membayar fidyah. Gitu, dengan membayar fidyah. Itu namanya kafaroh. Jadi kafaroh itu adalah denda yang kita dapat ketika kita melanggar sebuah ibadah. Selanjutnya ada yang namanya takzir. Takzir itu adalah hukuman dari hakim. Jadi hukuman dari hakim terhadap segala sesuatu yang tidak ada aturannya dari Allah. Seperti contohnya Bapak Ibu sekalian, kira-kira di Quran apa hukumnya kita ngejulidin orang gitu. Atau misalnya apa hukumnya kita mencemarkan nama baik gitu. Misalnya kita sudah mencemarkan nama baik seseorang gitu. Coba kita lihat di Quran adakah hukuman orang yang mencemarkan nama baik? Nah jawabannya tidak ada. Gitu. Makanya ini hukumannya bukan dengan hukuman yang ada di Quran. Tapi hukumannya dari hukuman dari hakim. Bisa jadi hakim menentukan oh dia dipenjara 10 hari. Dia dipenjara 5 hari. Seperti itu. Itu namanya takzir. Selanjutnya hadirin sekalian ada yang namanya had. Nah ini nih. Yang hukuman dari zina ini namanya had. Apa itu had? Had itu adalah hukuman yang Allah langsung menurunkannya dalam syariat. Gitu. Itu namanya had. Gitu. Contohnya seperti kalau misalnya kita mencuri dengan nominal lebih dari setengah
lebih dari 1 dinar, maka ada jawabannya adalah kita harus dipotong tangan. Nah, kata Allah harus dipotong tangan. Kalau misalnya kita membunuh orang, itu membunuh orang lain lagi. Kalau misalnya berzina, maka kalau misalnya seseorang berzina, hukumannya adalah dengan dirajam atau dicambuk gitu. Kalau orangnya belum menikah, dicambuk 100 kali. Kalau misalnya orangnya sudah pernah menikah, maka dia dirajam, dilempari batu. Itu had, hukumannya langsung dari Allah. Dan had ini hadirin sekalian, had ini itu tidak bisa dikongkalingkongin gitu. Jadi tidak bisa diakalin. Kalau misalnya tadi hukuman penjara, kita kan bisa nyogok gitu. Kalau hukumannya penjara bisa nyogok. Kalau hukumannya penjara kita bisa ngelobi, oh hakim saya keberatan ini. Nah kalau had, kalau misalnya had itu hukumannya tidak ada tawar menawar. Itu bahkan pada satu ketika pernah ada seseorang yang bernama Fatimah. Itu seorang bernama Fatimah itu mencuri pada zaman Rasulullah. Kemudian para sahabat bilang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, Fatimah ini jangan dibunuh, jangan dipotong tangannya. Kenapa? Karena Fatimah ini adalah termasuk golongan ningrat, gitu. Orang kaya. Takutnya kalau dia dipotong tangan, nanti keluarganya pada marah, nanti keluarganya pada demo. Takutnya seperti itu. Gitu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, atashfina haddan min hududillah, kamu mau memberikan syafaat untuk had yang sudah Allah tetapkan. Artinya kamu mau melawan ketentuan Allah. Gitu. Itu namanya had. Jadi yang namanya had itu adalah hukuman yang langsung turun dari Allah. Selanjutnya ada yang namanya kisos. Nah kalau kisos itu adalah hukuman sebagai balasan dari apa yang kita lakukan. Contohnya kalau kita memukul seseorang sampai giginya patah, maka balasannya adalah kita harus dipukul sampai giginya patah juga. Kalau kita membunuh, maka kita harus dibunuh juga. Itu namanya kisos. Nah bedanya kisos dengan had adalah kalau kisos itu dia bisa dimanfaatkan. Bisa dimaafkan. Kalau kisos bisa dimaafkan. Seseorang kalau misalnya sudah membunuh, ternyata keluarganya memaafkan. Nah maka orang tersebut tidak perlu dibunuh kembali. Tapi dia membayar hukuman yang selanjutnya, yaitu namanya diyat. Nah diyat ini adalah hukuman pengganti yang harus dibayarkan untuk mengganti kisos. Gitu. Jadi itu adalah macam-macam hukuman yang ada dalam syariat Islam. Dan yang paling tinggi di antara semua hukuman itu adalah namanya had. Gitu. Hukuman zina. Itu termasuk kepada hukuman yang tidak bisa ditolerir. Itu namanya had. Nah kita lanjutkan kembali. Asabtu haddan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, asabtu haddan, aku telah melakukan zina sampai aku harus diberi hukuman had. Had di sini hukumannya untuk perempuan ini kebetulan perempuannya sudah menikah. Karena dia sudah menikah, maka dia harus dirajam, harus dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Asabtu haddan fa'akimhu alaiha. Maka silakan rajam saya gitu. Ini kata perempuan tadi. Nah, di riwayat lain Rasulullah diceritakan faraddaha. Rasulullah itu ketika perempuan ini datang, Rasulullah tuh nggak mau ngelihat, langsung nggak mau ngelihat, langsung pulang aja. Mungkin kamu mimpi gitu. Kan kemarin sempat ada perempuan hamil ngakunya karena mimpi. Rasulullah sampai bilang gitu. Kamu mau paling mimpi kali gitu, pulang lagi. Kemudian perempuan ini datang lagi. Ya Rasulullah, saya harus dirajam karena saya sudah melakukan dosa besar. Gitu. Kemudian kata Rasulullah, pulang lagi, kamu pulang lagi. Sampai ketiga kalinya hadirin sekalian. Sampai 3 kali perempuan ini bolak-balik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian karena dia sudah 3 kali datang, maka kemudian Rasulullah SAW fada'a Nabiullah waliyaha. Maka Rasulullah kemudian memanggil walinya, memanggil keluarga perempuan ini. Di sini bapaknya dipanggil.
Gitu. Dipanggil, kemudian faqala ahsin ilaiha. Wahai wali, itu wahai keluarga dari perempuan ini sudah berzina, perempuan ini sudah pantas untuk dihad. Akan tetapi ahsin alaiha, itu bawa dia dulu, kemudian urus dia dengan baik. Gitu. Ahsin alaiha, urus dia dengan baik karena dia sedang dalam keadaan hamil. Karena dia hamil maka urus dia dengan baik. Fa iza wada'at fa'tini biha. Kalau dia sudah melahirkan maka baru datang lagi. Gitu. Nah, kata Rasulullah seperti itu. Jadi perempuan ini pulang, kemudian dirawat oleh keluarganya, kemudian setelah melahirkan datang lagi. Kemudian fafa'ala. Kemudian dia itu datang kembali, fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyukkat 'alaiha thiyabuha. Di riwayat lain sebetulnya disebutkan bahwa perempuan ini setelah datang kepada Rasulullah, kemudian dia membawa bayi. Kata Rasulullah, pulang lagi, urus bayi ini sampai 2 tahun. Sampai dia bisa makan dan minum sendiri dan tidak bergantung kepada ASI lagi. Diurus, kemudian setelah dia datang lagi bersama anak yang sudah berumur 2 tahun, maka kemudian Rasulullah memerintahkan fa'amara bihan Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dirajam. Gitu. Jadi perempuan ini diperintahkan untuk dirajam. Dan ketika dirajam, perempuan ini diikatkan di sebuah tiang. Jadi diikatkan di sebuah tiang, kemudian diikat, tentu auratnya ditutup semua. Karena perempuan itu auratnya tidak boleh dilihat oleh laki-laki. Itu maka kemudian dia diikat, summa amara biha farujimat. Maka kemudian setelah itu dilemparilah perempuan ini dengan batu. Gitu. Dilempari dengan batu. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa hukumannya malah rajam? Kenapa hukumannya malah dilempari dengan batu? Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam penyembelihan hewan kurban. Apa kata Rasulullah? Iza qataltum fa'ahsinul kitlah wa iza zabahtum fa'ahsinul zabah. Apabila kalian membunuh, maka jangan membunuh dengan cara menyiksa, tapi membunuhlah dengan cara yang baik, dengan pembunuhan yang secepat mungkin. Gitu. Kenapa tidak dipenggal saja? Kenapa tidak dipenggal saja biar langsung meninggal? Gitu. Kenapa malah rajam yang dilempari, yang di mana? Kan kalau dilempari kira-kira sekali dilempar batu, apakah akan langsung meninggal Bapak Ibu sekalian? Tidak. Itu bisa jadi berapa kali dilempar baru wanita ini meninggal. Nah, itu pertanyaannya seperti itu. Nah, dijawablah hadirin sekalian oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjawab bahwa orang yang dirajam ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu melakukan rajam sementara kalau pembunuhan lain seperti kisos itu langsung dipenggal? Jawabannya adalah karena ahsinul kitlah, bahwa pembunuhan yang lemah lembut ini itu ada batasnya sendiri-sendiri. Dalam kisos batasnya ahsinul kitlahnya itu dengan dibunuh secepat mungkin. Kalau misalnya dalam rojam maka ahsinul kitlahnya itu dengan cara kita melemparinya dengan batu. Dan melemparinya batunya itu ada ketentuannya hadirin sekalian, tidak asal. Gitu. Jadi jangan pakai batu yang terlampau kecil, misalnya dilempari pakai kelereng gitu, pakai kelereng 1000 kelereng misalnya. Gitu. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena itu akan sangat amat menyiksanya. Itu karena kan kena kecil-kecil terus menyiksa sampai dia lama meninggalnya. Maka disuruh untuk menggunakan batu yang segenggaman gitu. Agar apa? Agar dia meninggal tapi dia juga merasakan kesakitannya. Kenapa? Karena di sini disebutkan bahwa li'anna hadzal zani talazzaza jami'u jasadihi bil haram. Bahwa si perempuan, orang yang berzina itu sudah merasakan kenikmatan dalam hal haram. Gitu, dalam hal haram. Dan ayyana la hadzal jasad minal azab biqadri mana la minal lazat. Nah, cara untuk menghapus dosanya, karena kan dia tadi sudah mengalami kenikmatan dengan cara yang haram, maka dia harus merasakan azab dengan
cara yang benar gitu. Jadi supaya dia harus juga merasakan tadi dia dia mendapatkan nikmat dengan cara yang haram, maka sekarang dia harus merasakan kesakitan dengan kadarnya tertentu gitu. Jadi itulah kenapa disyariatkannya sebuah had gitu, sebuah had untuk zina, bahwa dia harus dirojam gitu. Tentu rojamnya bukan dengan cara menyiksa, tapi dengan batu segenggaman tangan yang supaya dia tidak lama-lama kesakitan dan tidak juga terlalu cepat meninggal. Karena kalau dilempar sama batu segede orang kan langsung meninggal juga, tidak boleh seperti itu. Gitu. Nah itu, gitu. Ini adalah hukuman dari orang yang melaksanakan zina, gitu. Orang yang melakukan zina harus dihukum dengan yang namanya rojam. Tujuannya apa, Bapak Ibu sekalian? Tujuannya agar supaya tidak ada yang terjerumus kepada zina. Gitu. Intinya seperti itu. Bukan berarti syariat itu pengen bukan berarti syariat itu kejam, bukan berarti syariat itu hobinya menyiksa orang, bukan seperti itu hadirin sekalian. Tujuan dari syariat melaksanakan had, seperti orang zina dirajam, orang zina dicambuk, orang yang mencuri dipotong tangan, itu supaya mereka tidak melakukan apa yang dia lakukan gitu. Supaya kalau seorang dipotong tangan, maka kan orang yang lain yang dia hendak mencuri, hendak korupsi misalnya, maka dia pasti akan berpikir ulang untuk melakukan dosa tersebut gitu. Untuk melakukan zina, saya takut dicambuk 100 kali gitu. Makanya kemudian itu akan memberantas yang namanya perbuatan-perbuatan dosa besar tersebut. Jadi bukan berarti syariat menetapkan had sebagai bahwa syariat itu syariat yang kejam, syariat itu tidak berperi kemanusiaan. Bukan seperti itu. Akan tetapi tujuannya adalah supaya zina ini hilang di muka bumi. Gitu. Supaya zina ini hilang di muka bumi. Gitu. Karena kita lihat hadirin sekalian zaman sekarang, ketika sekarang kalau misalnya seseorang itu berzina, zaman sekarang kan orang berzina itu tidak mendapatkan hukuman. Gitu. Asal dengan syarat suka sama suka. Gitu. Sekarang kan namanya undang-undangnya kekerasan seksual. Gitu. Bukan pelecehan seksual lagi, itu menunjukkan bahwa kalau misalnya itu dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan suka sama suka, cinta sama cinta, maka tidak ada hukumannya. Makanya kita lihat zaman sekarang, aneh Bapak Ibu sekalian, kita lihat di media sosial, banyak sekali kita melihat berita orang yang masih SMP, masih SMA, itu sudah terbiasa melakukan perbuatan seksual seperti ini gitu. Sudah terbiasa melakukan zina gitu. Bahkan saya pernah melihat ada satu postingan yang dimana anak SMA itu dirasa aneh kalau misalnya belum pernah melakukan zina. Nauzubillah hadirin sekalian. Gitu. Jadi katanya kalau zaman dulu orang zina itu aneh. Zaman sekarang anak SMA kalau belum zina itu dirasa aneh. Gitu. Itu kenapa? Itu karena sebuah sebuah tatanan masyarakat yang dimana masyarakat tersebut semakin lama semakin melegalkan yang namanya zina. Gitu. Nauzubillah, malah sekarang jadi semakin yang ditakutkan oleh Rasulullah malah semakin terjadi. Pada zaman dulu orang yang zina itu enggak ada. Susah kita menemukan orang yang zina. Karena apa? Karena setiap ada orang yang zina maka hukumannya adalah hukuman yang sangat berat. Sehingga tidak ada seorang pun yang berani untuk melakukan zina. Gitu. Nah kemudian balik lagi tadi, perempuan tadi sudah melakukan sebuah dosa besar. Itu sudah melakukan dosa besar. Nah di sini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan satu permasalahan. Jadi menyebutkan satu permasalahan. Tadi kan perempuan ini, itu kan dia berzina secara sembunyi-sembunyi awalnya. Ketika hamil, dia malu dan dia merasa dosa, pengen dosanya itu dihapuskan. Nah karena hadirin sekalian, had itu menghapuskan dosa. Had itu hukumnya menghapuskan dosa. Nah si perempuan ini, dia tiba-tiba datang mengaku kepada Rasulullah. Gitu. Jadi zinanya ini awalnya nggak ada yang tahu, tapi kemudian dia tiba-tiba datang kepada Rasulullah untuk mengaku. Maka kemudian dia dirajam. Nah pertanyaannya, kalau seseorang berzina
tapi zinanya ini nggak ketahuan orang-orang. Gitu. Misalnya habis zina ini kandungannya digugurin. Gitu. Atau misalnya zina tapi qadarullah ternyata kandungannya tidak jadi. Nah pertanyaannya hadirin sekalian, apakah kita wajib untuk datang kepada Amirul Mukminin? Apakah kita wajib untuk datang ke hakim, kemudian mengadu, datang ke polisi, Pak Pol, tadi saya sudah berzina, apakah wajib seperti itu? Pertanyaan hadirin sekalian. Karena kan tadi bahwa dirajam itu hukumnya menghapuskan dosa orang yang berzina. Pertanyaannya kalau seandainya perempuan ini enggak mengaku kepada Nabi, maka apakah wajib perempuan ini untuk datang kepada Rasulullah dan kemudian meminta had? Nah, jawabannya hadirin sekalian adalah bahwa tergantung. Gitu. Jadi kalau ada seseorang sudah terlanjur berzina, kemudian zinanya ini tidak diketahui orang, maka tergantung. Tergantungnya apa? Tergantungnya kalau misalnya perempuan ini dia bertaubat dari zina tersebut, taubatan nasuha. Dia bertaubat, dia bersimpuh kepada Allah, kemudian dia memohon ampun, ya Allah, saya minta ampun kepadamu, saya bertaubat gitu. Saya bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka dia itu tidak perlu datang kepada Rasulullah. Dia tidak perlu datang ke polisi, tidak perlu datang ke hakim untuk dihukum. Kenapa? Karena si dosa tersebut dengan taubatan nasuha sebetulnya sudah dihapus. Gitu. Dari mana kita bisa tahu hadirin sekalian? Dari mana kita bisa tahu bahwa perempuan itu kalau sudah taubatan nasuha, dia tidak perlu mengadu kepada Rasulullah. Dari lafaz Rasulullah yang beliau itu menyuruh perempuan tadi pulang. Kan tadi perempuan tadi datang. Kemudian datang kata Rasulullah memalingkan wajah, kemudian kamu pulang saja. Itu tuh Rasulullah tuh menyuruh kepada perempuan tadi, kamu pulang saja taubat. Gitu. Kamu pulang saja, karena kalau misalnya kamu taubatan nasuha, sebetulnya sudah dihapus. Gitu. Jadi jawabannya, kalau kita berzina dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, tapi kita taubatan nasuha, maka kita tidak perlu datang kepada pemerintah, kemudian menghukum kita. Kenapa? Karena dengan taubatan nasuha, dosa kita sudah dihapus. Nah, tapi di keadaan yang kedua, kalau seandainya orang tersebut, dia itu zinanya sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang. Tapi dia merasa bahwa, kayaknya taubat saya bukan taubatan nasuha. Misalnya, saya nggak merasa bahwa zina itu dosa. Gitu. Misalnya, dia itu sudah berzina, tapi dia masih beranggapan bahwa zina itu menurut saya nggak dosa gitu. Dia itu tidak merasa menyesal gitu. Dan dia nanti kapan-kapan saya mau zina. Nah orang yang seperti ini maka dia itu hukumnya wajib untuk datang kepada Amirul Mukminin kemudian untuk dihukum. Gitu. Kenapa? Karena dengan hukuman tersebut barulah dosa tersebut dihapus. Karena dia kan gak taubatan nasuha. Dia kan gak ada merasa menyesal. Dia gak ada rasa bahwa itu perbuatan dosa sehingga dosanya gak akan diampuni gitu. Maka untuk mengampuni dosanya dia harus datang kemudian melaksanakan hukuman gitu. Kalau dia belum menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau misalnya dia sudah menikah maka hukumannya dirajam gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya hadirin sekalian, kalau misalnya kita tinggal di negara yang negara tersebut tidak menetapkan hukuman had, kisos, diat dan lain sebagainya seperti tadi. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mengkisos diri kita sendiri? Apakah kita harus merajam diri kita sendiri atau enggak? Gitu. Jawabannya hadirin sekalian, jawabannya adalah tidak perlu. Kenapa? Karena hukuman had, diat, kisos dan lain sebagainya itu semua adalah hukuman yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada pemerintah. Gitu. Jadi kalau pemerintahnya seperti di Indonesia tidak menetapkan hukuman-hukuman seperti ini, maka kita sebagai warga biasa tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu maksain, wah ini tidak dihukum kisos maka saudara kita yang berzina langsung kita lempari. Tidak seperti itu gitu. Hukuman seperti itu hanya dilakukan oleh negara dan hanya negara yang punya otoritas untuk
melaksanakannya. Sementara kita warga biasa yang tidak punya otoritas untuk melaksanakannya, maka sudah tugas kita hanyalah untuk memerintahkan dia untuk bertaubat. Gitu. Kepada orang misalnya kita menemukan ini saudara saya ada yang berzina, maka ya kita tidak bisa seperti pemimpin gitu. Kita tidak bisa seperti negara, maka kita hanya bisa untuk memerintahkannya untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat syukur alhamdulillah. Kalau tidak bertaubat ya kita doakan saja mudah-mudahan amalannya yang lain itu bisa menghapus atau minimal bisa menimpa dosa-dosanya yang dosa zina tersebut. Itu kalau misalnya seseorang tinggal di negara yang tidak menerapkan hukum dari hukum had ini. Gitu. So, contohnya seperti negara Indonesia kita. Jadi jangan maksain gitu karena kita bukan pemerintah. Nah kemudian hadirin sekalian, setelah itu kemudian summa shalla 'alaiha. Setelah perempuan itu meninggal, sudah dirajam, tentunya dengan perintah dari pemimpin, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mensolati perempuan ini. Jadi disolatin, setelah dirajam disolatin. Bahkan pada satu riwayat disebutkan bahwa darah daripada perempuan ini sempat menyiprati dari salah satu sahabat. Gitu. Konon katanya itu Umar bin Khattab. Gitu. Nah kemudian faqala lahu Umar. Maka kemudian Umar bin Khattab beliau berkata, tusolli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Ya Rasulullah, kenapa kita mensolatkan wanita pezina? Gitu. Kenapa kita malah mensolatkan wanita yang sudah pernah melakukan dosa yang sangat besar? Gitu. Nah pertanyaan kenapa? Di sini adalah pertanyaan dari Umar bin Khattab. Karena kita tahu hadirin sekalian bahwa Umar bin Khattab itu adalah seorang sahabat yang memiliki gelar Al-Faruq. Beliau itu sangat amat membedakan antara dosa dan enggak. Gitu. Jadi kalau dosa sangat amat dibenci. Gitu. Ada perbuatan dosa beliau itu sangat amat benci. Termasuk orang yang berzina sama Umar bin Khattab itu sangat amat dibenci. Sampai-sampai beliau itu tidak mau mensolatkan. Sampai beliau berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini orang kita solatin, padahal kan dia berzina. Maka kemudian kata Rasulullah, faqala laqad tabat taubatan law qussimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sesungguhnya si perempuan ini sudah bertaubat dengan hadnya tadi, dengan dia dirajam tadi, dia sudah bertaubat. Yang taubatnya ini seandainya dibagikan kepada 70 orang di Madinah, maka 70 orang di Madinah ini akan diampuni dosa-dosanya. Gitu. Jadi itu adalah taubat yang diterima, ampunan Allah yang diterima dari orang yang dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi hadirin sekalian, jadi si perempuan tadi termasuk kepada orang yang bertaubat dan dia tetap boleh disolatkan. Itu beda dengan orang yang yang Rasulullah itu hanya tidak mau mensolati seseorang ketika dia masih punya utang. Gitu. Kenapa? Karena orang yang punya utang itu utangnya masih akan tetap ditagih di akhirat. Sementara orang yang berzina kemudian bertaubat, utangnya tidak akan ditagih. Makanya Rasulullah mau untuk mensolati. Wahal wajadta taubatan afdola min anja'at binafsiha lillahi ta'ala. Dan adakah engkau mendapatkan sesuatu taubat yang lebih utama daripada seseorang yang menyerahkan darinya untuk menegakkan hukum dari Allah karena Allah Ta'ala. Itu di sini hadirin sekalian bisa kita mengambil pelajaran bahwa pertama seseorang kalau misalnya sudah bertaubat taubatan nasuha maka dosanya sebesar apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebesar apapun. Termasuk dosa zina. Itu dosa zina yang luar biasa, yang hukumannya itu had. Tapi kalau seseorang sudah bertaubat taubatan nasuha, maka statusnya dia akan dihapus segala dosanya. Statusnya dia dari orang yang rendah bisa menjadi orang yang
mulia. Dan keutamaan taubat seseorang yang dia itu menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya ini itu lebih baik daripada 70 orang yang bertaubat. Sebagaimana tadi kata Rasulullah SAW, seandainya taubatnya ini dibagi-bagi kepada orang yang ada di Madinah, 70 orang, maka semuanya akan diampuni dosanya. Itu menunjukkan betapa besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya perlu saya tekankan lagi bahwa negara kita bukan negara yang menegakkan syariat Islam dengan seluruhnya, terutama dalam masalah jinayat, maka segala yang berkaitan dengan jinayat itu hukumnya kembali kepada pemerintah. Kalau pemerintah melaksanakan, maka alhamdulillah. Kalau pemerintah tidak melaksanakan, maka kita tidak punya kewajiban untuk melaksanakannya. Kalau kita melaksanakannya, maka itu namanya main hakim sendiri. Dan bisa jadi itu akan membuat kita jatuh kepada dosa. Karena kita keluar daripada ketaatan kepada Amirul Mukminin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.